Jarang orang yang minta petunjuk sama Allah. Paling minta petunjuk sama atasannya. Betul nggak? Atau sama kiainya. Jadi Allah dari dulu menganjurkan kepada manusia ini selalu minta petunjuk sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, minta diberi petunjuk oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Tetapi nyatanya apa saja manusia jarang minta restu sama Allah, minta petunjuk, minta izin, gak pernah kok. Kertak aja. Ada di sini yang mau nanam terong istikharah dulu, ada nggak? Ada yang mau bikin rumah istikharah dulu? Nggak ada. Hanya satu. Betul ya. Ketika mau kawin baru istikharah. Jadi istikharah itu gunanya satu, kalau mau kawin. Selain itu nggak usah istikharah lagi. Nah, itulah makanya. Jadi petunjuk Allah sendiri perlu diwaspadai. Jangan-jangan kita sudah minta istikharah, setelah dijawab oleh Allah ternyata ada penyangkalan dalam diri kita. Mual gitu. Kenapa jadi begitu? Itu seringkali dijawab tapi kita menyangkal. Kenapa harus begitu? Nah, ini penyakitnya nantinya yang bukan hanya sekedar minta petunjuk saja, tapi yang diwaspadai adalah jangan memunculkan penyangkalan dalam diri kita ini. Allah sudah kasih tahu, ini orang ini penipu. Sudah sebetulnya, jangan. Tapi kan dia kan kenal saya sudah 5 tahun, bayangkan. Dan dulu pernah pinjam uang 100.000 dibayar, utang 10 juta dibayar, ya kan? Sudah makan bareng, tidur bareng, masa kurang yakin juga. Petunjuk Allah diabaikan, terus dikasih uang, kan gitu. 1 miliar, ya bang pak, bang, assalamualaikum, tipu lagi. Dan itu yang paling menyakitkan adalah ketika kita ditipu oleh orang yang telah kita berikan kepercayaan besar itu. Betul nggak? Orang mah nggak masalah. Lu sakitnya bukan main. Ya Allah, orang itu gimana? Dulu istrinya dioperasi kita bantu, anak selalu kita bantu, kok tega? Itu terjadi di antara kita. Ya, dan saya sendiri juga bukan katanya, saya yang mengalaminya. Saya bilang penyangkalan itu bukan orang lain, saya juga pernah melakukannya, menyangkal semacam itu. Logika yang berjalan. Nah, makanya kepada siapa kita berkonsultasi dalam hal meminta restu itu bukan dengan logika kita, tapi dengan rasa kita ini. Karena ini rasa berbeda, hati dan akal berbeda. Kalau kita konsultasinya setelah dapat petunjuk Allah, lalu dikonsultasikan dengan logika, nggak jadi, benar. Yang berjalan logika kita. Sampai-sampai begini, sudah itu begitu. Sampai-sampai kita sendiri orang mengatakan bahwa Anda ini salah. Ini dalilnya, ini buktinya. Ya udah. Tapi akhirnya dikonsultasikan dengan logika. Apa yang terjadi? Logikamu itu tidak mungkin akan mengakui kesalahanmu. Karena logikamu adalah pengacara. Paling-paling memberikan advokasi. Bagaimana supaya Anda tidak disalahkan orang. Betul nggak? Yang mengakui kita salah adalah rasa kita. Hati kita mengatakan aku salah. Itu persoalannya. Jadi nanti akhirnya di situ adalah tindak lanjutnya bukan hanya sekedar minta petunjuk Allah saja. Setelah dikasih petunjuk, dilaksanakan dengan tulus ikhlas. Wa ta'azamta fatawakkal 'ala Allah. Atau Anda mau konsultasikan dulu dengan logika Anda. Disitulah hambatannya bahwa tidak semua petunjuk Allah itu diterima, tapi ternyata penyangkalan. Ini berulang kali sehari-hari. Kita sering kali, punten ini mah mau berangkat suatu, saya merasakan
merasakan gitu. Ini orangnya nggak ada di rumah. Tapi logika bilang, ya coba aja lah. Ya nggak ada. Iya. Kadang-kadang Allah memberikan petunjuk dengan isyarat-isyarat alami yang disebut dengan apa namanya firasat, ya kan gitu. Dengan gejala alami itu semuanya sebetulnya cuman kitanya double nggak pernah memperhatikan gitu.